Terima kasih Bu Haji. Apakah membaca bacaan salat dengan tergesa-gesa itu membatalkan salat? Sahkah orang yang membaca bacaannya tergesa-gesa? Sebenarnya sah tidaknya suatu ibadah di dalam Islam itu tergantung terpenuhi atau tidaknya syarat dan rukunnya. Kalau syarat dan rukunnya terpenuhi, maka itu sah sebuah ibadah. Salat rukunnya terpenuhi semuanya, syaratnya terpenuhi semuanya, maka itu sah ibadahnya. Nikah, syarat dan rukunnya terpenuhi, sah. Nah, persoalan berikutnya adalah dia mendapatkan kenikmatan salat atau tidak. Nah, itu satu. Yang kedua, nikmat tidaknya salat itu kan biasanya disimbolkan dengan khusyuk tidaknya. Ya, khusyuk tidaknya. Itu soal lain. Jadi orang yang salatnya cepat bisa saja dia khusyuk, bisa saja dia menikmati. Orang yang salatnya pelan gitu, ya bisa khusyuk, bisa juga tidur. Ya kan? Aina salat imamna lillah, ada ngalawang teh. Dan tenurutan dia bukan imam teh apa salat teh. Ya imam. Salatnya panjang-panjang. Namun panjang itu orang jadi khusyuk atau jaminan. Dan kemudian itu bisa, tak apa. Nah, jadi kadang-kadang itu menjadi subjektif. Kalau khusyuk tidak itu menjadi subjektif. Bahkan khusyuk itu adalah nikmat. Karena itu nikmat berarti pemberian Allah. Nah, gitu. Yang coba dilakukan adalah kita melatih diri agar bisa khusyuk. Tapi khusyuknya sendiri itu Allah yang kasih. Nah, cuman ulama memberikan trik atau tips agar bisa khusyuk. Misalkan kalau Syekh Hasan Al-Basri atau Ibrahim bin Adham, dia mengatakan kalau kamu mau salat khusyuk, yang pertama dilakukan adalah wudu. Wudu itu harus ada dua, wudu lahir dan wudu batin. Kalau wudu lahir bagaimana? Wudu lahir itu yang fikih itu, cuci tangan jangan lupa gitu, sampai kaki, itu wudu lahir. Wudu batin bagaimana? Wudu batin itu ketika kita mengusap tangan pertama itu, kita ingat seluruh dosa yang dilakukan tangan. Kemudian potensi dosa yang bisa dilakukan tangan. Dosa yang sudah lewat dan potensi dosa yang akan bisa dilakukan tangan. Ini tangan ini kan gampang sekali berbuat dosa. Ngetik WA, orang lain tersinggung, dosa nggak di tangan? Dosa. Ngetik SMS, WA, ngetik posting, ya ternyata ada orang yang tersinggung, dosa nggak di tangan? Dosa. Ngetik kemudian menjelekan orang yang kita juga nggak kenal, dia nggak kenal kita jelekan, dosa nggak di tangan? Maka kalau orang sholat wudu masih ini tangannya bikin nyakitin orang, memfitnah orang, menebar kebencian di WA, ini wudu batinnya nggak jalan, nggak mungkin sampai sholat khusyuk, nggak mungkin. Itu menurut Syekh Hasan Al-Basri dan Ibrahim bin Adham, seorang sufi generasi tabi'in, imamnya para tabi'in, itu Hasan Al-Basri. Enggak sah menurut ilmu tasawuf. Ya kalau lahir mah bisa, itu sah lahir. Tapi secara batin itu enggak nyambung. Makanya enggak nyampe sholat khusyuk. Makanya sholat itu enggak ngefek. Sholatnya sholat. Ya, ngebenci orang yang ngebenci orang. Nah itu enggak nyambung. Ketika kemudian kita membasuh muka, ini apa namanya? Berkumur, kata saya itu, kata Ibrahim bin Adham. Itu ketika kita berkumur,
ini lisan kita nih, bibir kita nih banyak sekali tuh ngomongin orang, banyak sekali tuh. Kita ingetin tuh, terus kita taubat di dalam hati itu istighfar. Itu namanya wudu batin. Wudu batin. Allah, ya tadi tas nyarikan budak. Ya Allah, ya tas nyarikan istri. Ya Allah, ya tadi tas ngumpat suami. Oh ya Allah, tahiyat tahiyat. Hidung, kemudian wajah semua gitu dibatinkan spirit. Nah itu baru namanya wudu batin sampai ke kaki. Nah itu nanti setelah wudu lahir, wudu batin, kemudian sholat pun dengan dengan hati yang berharap kepada Allah, hati dengan harapan, dengan roja, dengan harapan bahwa ibadah kita diterima Allah. Jadi mengucapkan Allahu Akbar untuk Allahu Akbar iya kita, tapi dia nak apa kita sih? Allahu Akbar. Gimana? Kata salat ngena gitu kan. Nah itu soal lain. Tapi tadi fikih itu selama syarat dan rukunnya terpenuhi maka sah. Nah kan orang yang sholatnya cepat bisa saja khusyuk, bisa. Kalau memang dilatihnya begitu. Karena tadi itu prakondisinya sudah dilaksanakan. Ya kan? Nah ini wuduna oke salah kan? Ya salah kan? Wuduna kudu bener, lahir memang bener, batinnya juga bener. Nah sholatnya sholat lahir, sholat batin. Jadi ketika menerjemahkan Allahu Akbar, harusnya di pemikiran kita sudah ada Allah yang maha besar. Berarti lamun Allah nu maha besar, selain Allah letik, bumi letik, orang letik, semua negara letik, ya diri orang letik, masalah orang letik. Ya benar tuh. Jadi mung Allah unggul nu agung, mung Allah unggul nu maha besar. Urang ngarasa letik. Ya anu salat Allahu Akbar tapi ngefek dengan rasa dirina gede, rasa dirina pinter, rasa dirina hebat. Kamu jadi imam, itu menjadi imam kadang-kadang sok aya hati gitu. Lain atur saya sok aya isnya kadang-kadang. Padahal bukan ngeunah. Benar. Eta sok aya hati gitu. Emang kudu dilatih. Makanya kenapa di dalam tradisi-tradisi para kiai pesantren itu berbeda dengan yang sekarang-sekarang yang di tempat-tempat publik itu. Kalau di desa itu ada kiai, beberapa kiai itu kalau suruh ngimamin masing-masing gitu Pak. Mangga Pak Kiai, cek Kiai, mangga Kiai, kata Kiai, mangga Kiai. Ada. Sekarang kebalik, orang yang menunjukkan dirinya pintar. Langsung aja udah balik lagi. Teruskan. Oh, di terminal, di mall, saya sok itu Pak. Terus saya, Kak eta teh ke eta dina. Kenapa tadi ke hakikat salatnya enggak masuk lagi? Oh, yang viral di Facebook kata ada salat di tengah jalan. Nah, naon? Salat di tengah jalan. Nah, naon coba? Bener yang ketemu. Hah? Hayang viral hayang ketemu meureun. Hayang naon coba hayang. Salat di tengah jalan mobil jalan raya. Ada di Facebook itu, mau ngapain coba itu? Itu udah hilang niat ibadahnya udah. Syarat rukunnya boleh gitu. Tapi itu udah bisa dikatakan haram itu. Menghalangi jalan orang banyak. Tidak boleh melakukan ibadah dengan mengganggu orang lain. Makanya disiapin masjid supaya tegak-tegak. Terus sholat di tengah jalan, mengganggu. Ya buat aja ya, kartusnya. Nah.
Masih ada yang lain? Ya silakan lanjutkan. Nah, retos itu dia jadi biar nanti dia terangkat untuk lengkap gitu. Sholat subuh 2 rakaat. saya Pak Haji, Pak Haji, saya itu kiai saya yang di Jogja itu, kalau takbir begini sampai beberapa kali, ya, emang beda-beda itu guru orang kan macam-macam menurut saya. Kiai saya kan ke beberapa pesantren. Jadi yang kiai di Jogja itu Allahu Akbar, gagal lagi. Allahu Akbar. Santrinya Allahu Akbar juga, tapi dia gagal lagi, batal lagi. Itu guys saya. Jadi udah Allahu Akbar. Sementara pelajaran yang saya dapat di awal waktu di kiai sebelumnya, sing taratif gitu ya, sing taratif. Kedua Allahu Akbar, gitu kan. Tapi ternyata saya tanyakan, kiai, tolong punten ya. Biasa gitu kalau di Jogja dijawab. Kenapa takbirnya itu cepat-cepat gitu? Ternyata Pak, beliau itu prakondisinya sudah jalan. Karena kiai yang di Jogja itu memang tasawuf, ahli sufi, pakaiannya sangat sederhana. Tapi Gus Dur aja cium tangan sama dia. Gus Dur aja cium tangan sama dia saya. Prakondisinya sudah jalan. Wudunya tadi udah wudu lahir, wudu batin. Jadi ketika pas itu dia hanya ingin mencandalkan hati ke Allah itu. Cuma cukup itu Allah Akbar. Tapi dia sudah niatnya sudah jalan. Gitu. Ketika dia Allah Akbar sudah jalan. Jadi niat itu mau lama mau panjang yang penting kan nyantel itu. Nah kita bagi yang awam mungkin harus dibaca pelan-pelan. Saya niat salat subuh 2 rakaat karena Allah kan gitu. Udah cukup sulit. Udah cukup. Saya niat salat subuh 2 rakaat karena Allah udah cukup. Enggak, saya niat salat subuh 2 rakaat ngadep kiblat makmum karena Allah Taala itu kepanjangan. Nanti di bab niat nanti ada penjelasan. Saya niat salat subuh 2 rakaat karena Allah. Udah cukup. Tidak ada ta'yin itu 2 rakaat. Subuh itu ta'yin. Ta'yin itu artinya menentukan ini salat apa. Udah cukup. Allah. Kan hebatnya hati itu kan tidak terikat waktu. Hati tek gitu. Udah. Beda dengan ucapan itu butuh waktu kan. Kalau hati kan gak butuh waktu. Kalau sudah bisa itu boleh, tapi dilatih gitu. Dilatih di hati dengan dengan sering mungkin nanti akan bisa. Jadi kalau itu pilihan ya, pilihan. Jadi bapak-bapak kalau yang pengennya lama itu mangga. Ya kisah ini ada di situ. Tapi kayak saya hidupnya itu Allah Akbar gitu. Ada. Silakan. Sering batal gitu. Ada yang gitu. Tapi nggak boleh adanya satu kali lagi. Nggak boleh langsung aja kalau udah mantap aja. Tapi orang hati yang nyambung. Gitu. Nah, yang itu pilihan. Itu teknis silakan boleh saja. Mau yang mana senang. Tapi kan itu berguna pada kondisi-kondisi tertentu kita berguna. Gitu. Misalkan dalam kondisi sholat di perjalanan, kondisi cepat itu kan penting, perlu dilakukan. Dalam menilai karunya ngantri, kamu tempat politik, tempat publik Pak, di tempat umum maksudnya tempat umum. Itu. Jadi teknis silakan. Cuma nyata pentingnya pesantren Babarhata supaya itu perbandingan Pak.
Itu hiji wae ternyata gitu. Jadi kiainya macam-macam gitu. Gitu Pak. Enggak,